Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pramesti, NIM 77. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran Ralph Dahrendorf dan realitas sosial yang relevan di dalam suatu masyarakat. Dasar pemikiran Ralph Dahrendorf yaitu mengenai suatu otoritas yang ada di dalam masyarakat, sehingga adanya suatu kelompok yang dikuasai dan kelompok yang menguasai. Ralph Dahrendorf membagi dua wajah di dalam masyarakat, yaitu konsensus dan konflik. Oleh karena itu, teori sosiologi membagi dua teori, yaitu teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik adalah menguji suatu konflik kepentingan di dalam masyarakat, sedangkan teori konsensus menguji integrasi yang ada di dalam masyarakat. Sehingga Dahrendorf mengatakan bahwa di dalam masyarakat itu ada kelompok yang dikuasai dan menguasai, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ada dua kelompok tersebut yang menyebabkan adanya suatu konflik karena kepentingan yang berbeda dari si A dan si B. Menurut Dahrendorf, membagi dua kelompok kepentingan, yaitu kelompok semu dan kelompok kepentingan. Kelompok semu adalah suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan atau otoritas di dalam masyarakat, akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa tujuan ia bergabung di kelompok tersebut, yang disebut oleh Dahrendorf sebagai kepentingan laten. Seperti yang saya contohkan di dalam suatu keluarga, antara wanita dan laki-laki, dua orang ini saling mencintai, saling menyayangi, sehingga mereka akan melangsungkan suatu pernikahan. Akan tetapi di balik itu ada fungsi atau kepentingan laten yang tidak mereka ketahui, bahwa setelah menikah pastinya mereka berdua akan melangsungkan suatu pernikahan yang baru bagi keluarganya dan bagi keluarga barunya, sehingga tidak menutup kemungkinan setelah itu mereka akan dihadapkan dengan beberapa masalah yang ada di keluarganya. Selanjutnya yaitu mengenai konflik kepentingan atau kelompok kepentingan. Di sini Dahrendorf mengatakan bahwa suatu kelompok yang memiliki kekuasaan atau otoritas, yang mana mereka itu menyadari tujuan mereka bergabung di dalam kelompok tersebut. Seperti halnya contoh di dalam dunia kampus, seseorang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu dengan melakukan kuliah. Orang tersebut sebenarnya mempunyai tujuan, yaitu tujuan manifest atau kepentingan manifest. Mereka sadar bahwa sebenarnya tujuan mereka kuliah yaitu untuk mendapatkan ijazah. Nantinya ijazah tersebut digunakan untuk mencari pekerjaan. Dengan adanya ijazah tersebut, seseorang di dalam masyarakat akan mempunyai otoritas atau kekuasaan yang tinggi karena mereka sudah dianggap sarjana. Yang disebutkan oleh Dahrendorf di sini, konflik tersebut terjadi karena antara kelompok A dan kelompok B mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, sehingga hal ini menciptakan suatu konflik yang ada di lingkungan masyarakat. Suatu kepentingan yang berbeda-beda, dan di sini terdapat konflik yang dimaksudkan Dahrendorf karena adanya konflik tersebut karena berbeda kepentingan antara si A dan si B, sehingga menyebabkan konflik itu terus terjadi di dalam masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.